Turunnya kemana dah? Pak Guru, Bu Guru.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, disiapkan dulu catatannya ya. Disiapkan dulu catatannya karena kita hari ini akan masuk ke bab baru. Oke. Yang belum absen silakan absen dulu di kolom chat. Taruh dulu, Bu, ngambil pulpen dulu, Bu. Disiapkan catatannya. Alat tulisnya. Kameranya yang belum dinyalakan dulu karena akan saya screenshot nanti. Sudah disiapkan catatannya? Sudah, Bu. Oke, yang belum dihidupkan kamera dihidupkan. Ayo, nanti absennya Ibu screenshot. Itu dong dihidupkan. Kan kelihatan tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, kita mulai aja ya sambil nungguin teman-temannya masuk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Ada yang lagi sakit nggak? Sehat. Ada, Bu. Enggak ada, Bu. Bagus, sehat-sehat ya semuanya. Dihidupkan dong kameranya, Ibu biar bisa lihat nih. Semangat nih hari ini, oke? Tetap semangat ya Zoom-nya ya. Hari ini kita masuk bab baru, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Bab baru ini harusnya dibahas di semester 2, tapi Ibu bahas di semester 1 karena masih menyangkut tentang kerajinan. Supaya kamu tidak terlalu mempelajari banyak hal nanti di PAT atau penilaian akhir semester PAS. Jadi materi kerajinan Ibu gabung yang semester 2. Jadi di buku paket kalian, saya baru tahu ternyata kalian dapat buku paketnya 1 semester ya. Iya, nanti Ibu share juga di Classroom materi yang ada di bukunya. Jadi kalian juga bisa baca di Classroom ya, materi di bukunya ada apa. Oke. Jadi hari ini kita bahas materi tentang kerajinan bahan limbah lunak. Oke. Minggu kemarin Ibu bilang mau ulangan ya? Ingat nggak? Iya. Enggak. Iya, Bu. Ya, iya, Bu. Iya benar. Oh, ya. Nanti tugasnya khusus untuk yang ikut Zoom nanti ada tugasnya di sini, jawabnya nanti di kolom komentar. Terus nanti untuk di classroom-nya itu nanti ulangan ya, cuma 10 soal pilihan ganda, gampang lah, benar nggak? Berapa soal, Bu? 10, udah dibahas semua. Di Mantap, buku paket ada jawabannya, di LKS juga ada, di materi yang di Classroom juga ada. Oke? Kalau kamu merhatiin, kamu nggak sampai 5 menit udah selesai. Oke? Oke. Wah, udah pada nguap-nguap. Hujan nggak di sana? Hujan, Bu. Gerimis, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan. Gerimis, Bu. Gerimis. Hujan, Bu. Gerimis.
Semangat-semangat Ingin, nih yang Bu. di sini nih. Ayo semangat ya. Tuh, kamu udah ikut Zoom aja udah hebat tuh. Oke, kita mulai ya. Materi hari ini. Kerajinan bahan limbah lunak. Oke. Kerajinan bahan limbah lunak. Kemarin sudah dibahas kerajinan dengan bahan apa aja? Pertama, sudah dibahas kerajinan dengan bahan tekstil. Terus kerajinan dengan bahan serat alam, itu sudah dibahas. Serat tekstil, serat alam. Sekarang kita bahas kerajinan dengan bahan limbah lunak. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu, ini ada peta materinya. Oke? Peta materinya, itu pertama-tama kita harus tahu dulu, kerajinan bahan lunak itu prinsipnya apa sih? Apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan limbah lunak? Apa itu yang dimaksud dengan limbah? Itu harus diketahui. Lalu jenisnya dan karakteristik masing-masing bahan limbah lunak. Oke. Terus masuk lagi ke prosesnya, proses bahan kerajinan limbah lunak. Apa saja yang ada di dalam prosesnya? Pertama ada bahan, lalu alat produksi, produk kerajinan bahan, lalu proses produksinya, kemasan, contoh proyek kerajinan bahan lunak. Itu harus tetap melengkapi K3 yang kemarin sudah dibahas, K3 keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihannya. Lalu limbah itu dibagi menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik dan anorganik. Ini sering ada di, misalnya kamu pergi kemana, di situ ada yang dua tempat sampah dipisah. Pernah lihat? Dua tempat sampah itu dipisah antara ke organik dan anorganik. Gitu. Kita bahas satu-satu ya. Hari ini kita akan membahas prinsipnya dan jenisnya. Untuk produk dan proses akan kita bahas minggu depan. Tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu menyatakan pendapat tentang keberagaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Lalu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dari kalian dan peduli dengan lingkungan. Oke, kita masuk ke prinsip kerajinan bahan lunak. Sebelum kita memasuki prinsipnya atau mengetahui kerajinan dari limbah bahan lunak, kita harus tahu dulu limbah, pengertian dari limbah itu apa. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Itu adalah pengertian dari limbah. Ya. Lalu sampah merupakan sampah itu termasuk ke dalam limbah padat. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar atau ditimbun di dalam tanah sebagai bahan urutan permukaan tanah, juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Tapi tidak semua sampah bisa dibuat menjadi pupuk ya, dan tidak semua sampah bisa ditimbun ke dalam tanah. Oke. Ada beberapa sampah yang bisa diurai dan tidak bisa diurai. Lalu limbah itu dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berasal dari gas atau wujudnya adalah gas. Contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2 dan SO2. Ini termasuk adalah limbah gas. Asap kendaraan motor itu termasuk limbah gas.
asap mesin dari industri itu termasuk limbah gas. Lalu masuk ke limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang wujudnya cair. Oke, kalian sudah belajar IPA, sudah tahu wujud-wujudnya. Oke, limbah cair contohnya adalah air sucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Itu termasuk limbah ya. Minyak yang sudah digunakan berkali-kali itu termasuk limbah. Air cucian, mama kalian habis cuci atau kalian habis cuci itu termasuk limbah. Oke. Lalu limbah padat, limbah yang wujudnya padat atau sifatnya padat, itu termasuk contohnya adalah kotak kemasan. Kamu habis beli minuman, kamu habis beli susu, ada kotaknya, itu termasuk limbah padat. Bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, ban bekas, itu termasuk padat. Jadi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 jenis, limbah gas, cair, dan padat. Lalu selanjutnya, limbah berdasarkan sumbernya. Oke, sumbernya dari pertanian, lalu industri, pertambangan, dan domestik. Oke. Limbah pertanian adalah limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contohnya pupuk, pestisida, itu termasuk limbah pertanian. Limbah industri dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Sisa-sisa bahan kimia ketika melakukan pewarnaan di industri, itu termasuk limbah industri. Lalu ke limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Lalu limbah domestik. Nah, ini yang sering kalian lihat nih, limbah domestik. Limbah yang berasal dari rumah tangga, limbah yang dari dapur, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk. Ini adalah limbah domestik. Yang biasanya di rumah kamu ada tempat sampah, itu termasuk limbah domestik. Oke. Jadi berdasarkan sumbernya ada 4, limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Lalu selanjutnya, ini yang nanti akan kita buat di kerajinan. Ada 2 jenis limbah berdasarkan senyawanya, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah yang dengan mudah diurai atau mudah membusuk adalah limbah organik. Limbah yang tidak bisa diurai atau tidak membusuk adalah limbah anorganik. Limbah organik itu mengandung unsur karbon, limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Ya, itu perbedaan antara limbah organik dan anorganik. Contoh limbah organik adalah kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Kulit-kulit hewan juga termasuk limbah organik yang belum diolah ya. Lalu limbah anorganik contohnya beling, plastik, baja, dan sebagainya yang tidak bisa diurai atau tidak bisa membusuk, itu adalah limbah anorganik. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum saya masuk ke jenis dan bahan limbah lunak. Bu, manusia itu limbah organik, Bu. Apa, Hek? Manusia. Iya, limbah organik masuk ke kotoran manusia itu termasuk ke limbah organik karena dia mudah diuraikan ya. Itu bisa jadi pupuk kok. Oke. Yang mudah diuraikan, sesuatu yang mudah diuraikan itu adalah limbah organik. Yang tidak mudah diuraikan, contohnya plastik, beling, baja, keramik, aluminium, itu yang sulit diuraikan, itu termasuk ke
limbah anorganik. Ada lagi pertanyaannya? Bu, saya nggak catat ya, Bu ya. Hah? Saya Kenapa? catatnya nanti. Iya, Iya, nggak apa-apa. Nanti ada kok di Saya nggak bisa, Bu. di classroom. Oke? Soalnya saya lagi sakit. Ya, Bacanya burem, Bu. buram. Nanti ada di classroom ya materinya, tapi dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk PowerPoint. Bu, tapi materinya dicatat nggak? Dicatat atau enggak? Kamu mau catat boleh, tapi sambil dijelaskan catatnya. Kamu nggak dicatat juga nggak apa-apa kalau kamu paham. Kalau nggak dicatat nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kalau kamu paham. Yang penting pas ulangan ngerti. Nanti saya screenshot aja, Bu. Iya, boleh. Kalau di screenshot disalin lagi di catatannya, biar ingat kalau pernah catat. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, Ibu mau lanjut. Udah? Bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Oke, kita sudah bahas jenis-jenisnya limbah. Terus kita masuk ke jenis dan karakteristiknya. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Bahan limbah lunak tadi sudah dibahas di materi yang sebelumnya, ada dua jenis, limbah organik dan anorganik. Limbah lunak adalah limbah yang mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Ini adalah pengertian dari limbah lunak. Limbah lunak dikategorikan menjadi dua jenis, limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tapi bukan berarti yang tidak dari tumbuhan bukan termasuk organik ya. Di sini hanya dijelaskan lebih banyak, berarti bisa ada kemungkinan selain dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Semua bagian dapat dikategorikan limbah dan diolah menjadi produk kerajinan. Intinya adalah kreativitas. Ya, semua limbah bisa dibuat menjadi produk kerajinan. Limbah organik juga dikatakan limbah basah. Kenapa dikatakan limbah basah? Karena limbah lunak termasuk sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk. Itu adalah limbah organik. Karena kandungan airnya tinggi, jadi dia mudah membusuk jika tidak langsung diolah atau dipergunakan. Ya, kenapa dia mudah diurai? Karena dia mudah membusuk dan mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Jadi ketika kamu mau membuat suatu kerajinan dengan menggunakan produk bahan lunak organik, itu harus segera dibuat. Kalau tidak dia akan membusuk. Ya. Pengolahan bahan limbah organik dapat dilakukan dengan pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Jadi ketika kamu mau membuat suatu kerajinan dengan memanfaatkan bahan lunak organik, sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu. Sama ketika kamu mau membuat kerajinan dengan menggunakan kulit jagung, sebelumnya harus dikeringkan dulu supaya bisa dibuat ke dalam bentuk kerajinan. Kalau tidak kamu keringkan, itu nanti akan busuk, malah tidak bisa dibentuk apa-apa. Seperti itu, ya. Lalu selanjutnya, bahan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik berasal dari bahan olahan
dengan campuran zat kimiawi dan dihasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Seperti itu. Jadi bahan lunak anorganik itu berasal dari campuran zat kimiawi. Kenapa sulit diurai atau sulit dia tidak langsung busuk atau apa, karena dia mau dipengaruhi oleh zat kimiawi, dicampur dengan zat kimiawi ketika pengolahannya. Limbah organik umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan domestik dari sampah rumah tangga. Itu anorganik. Sifatnya relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tapi memerlukan waktu yang lama. Contohnya, kenapa sekarang di Indomaret atau di kamu kemana-mana udah gak menyediakan kantong plastik, bener nggak? Sekarang kamu mau belanja di mana itu tidak disediakan kantong plastik karena kantong plastik itu termasuk ke limbah anorganik yang sulit untuk diurai, membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ratusan tahun untuk hanya mengurai satu plastik. Ya, itu yang disebutkan kenapa mungkin sulit terurai atau memerlukan waktu yang lama untuk mengurai, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, ada pertanyaan nggak? Antara limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Ada pertanyaan? Tanya buram, Bu. Buram, slide-nya buram. Jelas, Bu. Jelas. Kalau buram itu biasanya terkena jaringan, ya, jaringan kamunya nggak stabil, jadi kelihatannya buram. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Antara organik dan anorganik, gampang kau bedainnya. Yang anorganik mau saya screenshot, Bu. Oh ya, silahkan kalau mau screenshot. Limbah organik yang mudah diurai. Coba ibu mau tanya, kulit jeruk termasuk organik atau anorganik? Kulit jeruk termasuk limbah organik atau anorganik? Organik, Bu. Organik. Terus limbah tadi udah sebutkan kaleng minuman kaleng anorganiknya itu termasuk ke limbah organik atau anorganik? Organik. Jangan terbalik ya. Biasanya kalian suka terbalik nih ketika ulangan organik dan anorganik. Bu, yang anorganik mau saya screenshot, Bu. Yang anorganik. Oke. Ini. Nih, 2000. Ada lagi nggak pertanyaannya? Masih gampang bedain organik sama anorganik. Jadi sekarang kalau ada tempat sampah yang ada limbah organik, anorganik, kalian bisa bedain dong limbahnya masuk ke kategori mana? Ya kan? Bu, saya nggak tahu ini limbah. Saya bawa jajanan. Makanannya masih ada sisa, tapi ditaruhnya di styrofoam. Makanannya masih sisa. Saya udah kenyang, makanannya masih, tapi ditaruh di styrofoam. Dimasukkannya ke tempat sampah organik atau anorganik? Organik. Ya? Organik, Bu. Styrofoamnya? Oh, Anorganik. Makanan sisanya ditaruh ditumpahkan ke yang organik. Styrofoamnya dibuang ke anorganik. Paham?
Anorganik. Gitu. Paham. Jangan semuanya dibuang ke organik atau semuanya dibuang anorganik. Karena kenapa tempat sampah itu dipisah antara organik dan organik? Karena yang organik nantinya akan diolah lagi atau dibuat menjadi pupuk. Gitu. Jadi harus dipisah. Sudah? Ibu masuk ke kuis nih. Ada yang belum absen? Kalau belum absen, absen dulu. Nanti kuisnya kan di kolom chat. Udah, Bu. Ya, udah absen. Nih, chatnya udah dibuka. Yang belum absen silahkan absen dulu sebelum ibu masuk ke kuis. Yang udah absen, harus absen lagi. Ibu kasih waktu 5 menit deh buat absen dulu yang belum absen. Tadi soalnya pas ibu mulai masih 70-an, sekarang udah 100. Yang lain mau screenshot yang lain nggak materinya? Ini udah, ini nggak usah. Ini aja nih. Mau di screenshot boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nanti ibu share materinya di Classroom. Tapi yang ibu share bukan dalam bentuk slide ya. Yang ibu share itu dalam bentuk PDF sama seperti di buku. Absennya sekali aja ya. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Sudah absen. Oke. Yang belum absen dulu. Yang tadi udah absen gak usah absen lagi. Siap-siap nih, ibu mau kuis. Siap-siap. Udah siap belum? Dijawabnya di kolom chat ya. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Nama kelas jawaban. Oke? Oke, Bu. Siap-siap jadinya ya. Kalau tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti tahu kok jawabannya apa. Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Gambar A atau gambar B yang termasuk ke dalam limbah organik. Ibu suruhnya di kolom chat. Oh, Kayaknya nggak dengar. Tadi ibu suruhnya di kolom chat loh. Mau belajar di mana? Kolom chat. Dah Bu, ganti nomor 2. Ya. 5, 4, 3, Abu. 2, Nah, 1. Oke, ibu. Yang jawab A itu udah ditaruh belum di kolom chat? Abu. Ibu lihat di kolom chat loh. Udah, Bu. Oke, siap. Abu. Pertanyaan yang kedua. Siap. Yang termasuk limbah organik. Halo. Gambar. B Bu, B. Organik. Bodoh. B. Organik. B. Yakin B. Yakin A. C. Kali. Gak ada C. D. C. Gak ada C. Abu. B. Coba tadi yang jawab A, ibu mau coba panggil satu itu yang jawab A tadi siapa ya? Saya. Kenapa alasannya A? Kulit telur gampang diurai. Oke.
Kenapa yang jawab B tadi? Ibu mau panggil nih siapa yang jawab B? Ayo lu yang nyobek. Ayo B yang jawab B. Siapa ya? Ibu panggil siapa ya? Akbar Galuh Kurnia. Akbar. Kenapa tadi jawab B? Kalau nggak siapa aja yang tadi jawab B, kenapa jawab B? Kan saya. Teman-teman mengikuti. Karena temennya jawab B Bu tadi, jadi saya B aja. Jawaban yang benar itu benar, jawabannya A. Karena kulit telur mudah diurai, walaupun kelihatannya keras, tapi dia lebih mudah diurai daripada botol plastik. Jadi gambar B itu kan botol plastik, botol plastik, apalagi styrofoam, apa yang rumah tangga. Jadi gambar A atau kulit telur lebih mudah diurai daripada B. Oke? Aku, nah ini. Iya, udah ibu kasih tahu baru jawab A. Tadi jawabnya B. Haha. Nah, Betul oke. banget. Udah siap belum? Lanjut ya. Lanjut nih. Nah, ini mah gampang. Yang termasuk limbah organik. Oh ya. Organik. B, B. Bu, Itu gambar apa B. Bu? Burem Bu. B. Itu burung, Bu, burung. Burung jaringannya dimasukin ke dalam masjid. Itu buku. Buku. B itu buku. B itu Koran. nah, A apa? Apil. Obat. Botol. Obat yang abu. Bukan. Apaan A? Apil ya obat-obatan itu. Bukan. Udah Bu, A sama B Bu. A itu botol Bu. Aku kayak B, Bu, obat B, Bu. B Bu, B. B Bu. Bu. B, B. Kenapa B? Yang jawab B kenapa B? Karena kertas Nah itu buku. kertas mudah terurai. Nah, itu jawabannya benar. Karena B itu buku. Karena B itu buku. Jawabannya benar B karena mudah terurai. Tutup botol plastik lebih sulit diurai, apalagi itu plastiknya tebel ya, lebih sulit lagi terurainya. Bu, B. Ya B. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh dari limbah gas di kolom chat. Asap. Asap apa? Karbon dioksida udah. Asap Oksigen bukan limbah. Tidak Bu. Kalau oksigen limbah, kamu hirup oksigen mabok. Karbon monoksida. Ya, Dan Karbon dioksida. Ya, karbon monoksida. Ya Bu, kopak Bu, saya dua Bu. Bensin Bu. Nah, Monoksida. Karbon dioksida. Asap kapal. jawabannya bukan oksigen ya. Bukan. Puluh. Sulfur dioksida. Kalau oksigen limbah, kamu hirup oksigen udah mabok. Monoksida. Yang benar adalah karbon dioksida, bukan oksigen, tapi karbon dioksida, CO2. Ya CO2. Saya Bu yang pertama jawab asap. Siapa tuh yang jawab oksigen, terus teman-temannya lihat di chat kan, oh ada yang jawab oksigen, ya udah, aku jawab oksigen aja. Hanya Bu. Kebiasa. Itu biasa. Lihat jawaban yang paling banyak. Nah, Ada orang gas metan, oh pintar. ini jadi ngikutin kata salah coba. Oh dijelasin satu-satu nih, siapa nih tadi? Naufal pintar tuh jelasin satu-satu. Udah weh. Oke. Selanjutnya, siap-siap. Satu. Jawaban pertanyaan selanjutnya dan adalah pertanyaan terakhir. Siap-siap. Ya.
Udah siap belum? Insya Allah. Udah, Bu. Bu, udah. Bener nih. Contoh dari limbah domestik. Ya, gampang banget dong ini mah. Apa itu ya? Gampang banget. Tahu, Bu. Limbah domestik. Coba pulang Bu ke limbah domestik Bu biar tahu Bu. Ya, tebak dong. Tadi kan udah dijelasin. Limbah rumah tangga, benar. Benar, limbah rumah tangga. Sampah termasuk domestik. Apalagi? Sampah masyarakat kamu. Air tinja. Air deterjen, termasuk juga itu limbah domestik ya. Air sabun. Sabun Bu. Iya, lagi. Limbah rumah tangga, benar. Disebutin coba, limbah rumah tangganya apa aja? Bangunan perdagangan. Air bekas cucian. Jadi limbah domestik udah banyak betul. Bangunan perdagangan. Deterjen. Bisa banyak, benar tuh, pinter. Air cucian, benar. Air bekas Pinter-pinter cucian. semua. Deterjen. Oke. Selesai materi kita hari ini. Dalam. Pada pinter-pinter kok. Enggak tahu. Pinter-pinter kan? Hmm. Oke, sebelum selesai mau Ibu screenshot dulu. Yang kameranya masih mati dihidupkan. Udah Bu. Tahu. Biasanya kalau habis ngehidupkan kamera ada yang benerin kerudung, ada yang benerin rambut. Lagi makan, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Emang Ibu mau minta kan enggak? Ayo dihidupkan kameranya. Udah? Udah Bu. 1, 2, 3. 3. Oke, selanjutnya. 1, 2. 3. Pada Tikus. cantik-cantik deh, ganteng-ganteng. Tikus. Lagi. Ini ada 5 halaman. Kamu nggak ketahuan nih di kamu halaman keberapa. Kalau di Ibu kelihatan. Jadi nyalain aja terus kameranya sambil senyum ya. Biar kelihatan. 1, 2, 3. Oh, di halaman 45 udah nggak ada yang nyalain kamera. Ya udah nggak usah Ibu screenshot. Ya Ibu screenshot yang nyalain kamera aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masalah ulangan nanti, masalah materi yang hari ini. Ada pertanyaan atau enggak? Ada, Bu. Yang tadi catatan di share ke classroom kan, Bu? Catatan Ibu share di classroom, tapi dalam bentuk bukan yang materi tadi ya. Maksudnya bukan yang PowerPoint. Bukan yang Ibu presentasikan tadi, bukan yang Ibu jelaskan tadi, tapi nanti dalam bentuk buku. Jadi nanti kamu seperti baca buku. Di situ ada semua materinya. Oke? Ya Bu. Yang tadi Ibu jelaskan, di situ ada semua. Jadi kamu bisa baca ulang lagi. Itu lebih luas daripada yang Ibu jelaskan. Baik Oke? Bu. Jadi hari ini tugasnya yang tadi kamu jawab tuh di classroom, di kolom chat, udah itu doang untuk hari ini. Sama nanti ulangan. Jangan lupa ulangannya dikerjakan. KKM-nya 75. Kalau kurang dari 75, remedial. Jangan mentang-mentang ada remedial. Ah, nggak apa-apa. Ada remedial. Oke? Diusahakan nilainya semaksimal mungkin. Paham? 200 ya, Bu, ya, maksimal ya. Nggak sampai dong, 100 doang. Ya udah, kalau 200 Ibu bikin 50 soal ya ulangannya. Jangan, Bu.
Kangen loh. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Bu. Udah paham semua? Udah. Udah. Kalau sudah, Ibu akhiri ya Zoom hari ini. Semoga sehat selalu, jaga kesehatannya, jangan lupa makannya teratur, vitaminnya diminum. Kalau keluar pakai masker, diusahakan di rumah aja ya. Sekarang virusnya bertambah banyak, oke? Biar kita bisa cepat-cepat ketemu di sekolah nih, oke? Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.